Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Nabil Santi sebagai moderator dan Rahmat Zaki. Di sini teori kami tentang perbedaan individu dalam belajar. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Zaki. Kepada Zaki, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama yaitu satu gaya belajar. Menurut Nasution, pada tahun 2011, ia menjelaskan bahwa mengajar itu harus memperhatikan gaya belajar atau disebut dengan learning style, yaitu cara siswa bereaksi dan menggunakan perangsang yang diterimanya di dalam proses belajar. Para peneliti menemukan adanya berbagai gaya belajar pada siswa yang dapat digolongkan menurut kategori-kategori tertentu. Informasi tentang adanya gaya belajar yang berbeda mempunyai pengaruh atas kurikulum, administrasi, dan proses belajar mengajar. Gaya belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaya konektif, yaitu gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi. Yang kedua yaitu tiga model gaya belajar. Berdasarkan studi longitudinal yang dikatakan oleh Haji Wartin atas 1.600 mahasiswa sejak tahun 1954 sampai 1970, ia menemukan tes untuk membedakan tipe-tipe gaya belajar mahasiswa. Pertama, secara field dependent, artinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau bergantung pada lingkungan, dan ada pula yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua ada kepribadian atau temperamen. Kata kepribadian berasal dari bahasa Inggris yaitu personality, diambil dari bahasa Yunani yaitu proposan atau persona, yang berarti topeng yang biasa dipakai dalam teater. Para pelaku teater bertingkah laku seperti topeng yang dipakainya, seolah topeng itu mewakili ciri kepribadiannya. Jadi konsep awal pengertian kepribadian adalah tingkah laku yang ditampilkan di lingkungan sosial yang berkesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan. Surya Brata tahun 1998. Dan menurut Santrok pada tahun 2010 menyatakan kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seorang dalam menghadapi dunianya. Menurut Alfiani dalam Blogspot mengutip pendapat Atkinson yang menyatakan kepribadian sebagai pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seorang terhadap lingkungan. Kepribadian seseorang dapat kita tinjau melalui dua model, yaitu model Big Five dan model Briggs-Myers. Yang pertama, model Big Five itu merupakan model yang diajukan oleh Lewis Goldberg yang berdiri dari model kepribadian 5 dimensi. Yang pertama yaitu extroversion. Orang tipe ini menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi, serta mengalami emosi positif. Satu, agreeableness merupakan individu yang penuh perhatian, bersahabat, dermawan, suka menolong, dan mau menyesuaikan keinginannya dengan orang lain. Yang kedua, consequentiousness. Individu ini selalu menghindari kesalahan dan mencapai kesuksesan tingkat tinggi melalui perencanaan yang penuh tujuan dan gigih. Yang ketiga, neuroticism atau stabilitas emosional. Individu yang neuroticism yaitu memiliki reaksi emosi negatif, sedangkan orang yang neuroticism rendah cenderung tidak mudah terganggu, kurang reaktif secara emosi, tenang, serta bebas dari emosi negatif yang menetap. Yang keempat, openness to experience. Individu ini cenderung terbuka secara intelektual, selalu ingin tahu, memiliki apresiasi terhadap seni, serta sensitif terhadap kecantikan. Yang kedua ada model Briggs-Myers, dikemukakan oleh Isabel Briggs-Myers dan Katharin.
Model ini meliputi 4 dimensi, yaitu extraversion, yaitu orang yang introvert menemukan tenaga dalam ide, konsep, dan abstraksi. Mereka selalu ingin memahami dunia dan merupakan pemikir relatif serta konsentrator. Sementara orang yang ekstrovert menemukan energi pada orang dan benda-benda. Mereka memilih berinteraksi dengan orang lain dan berorientasi pada tindakan. 2. Sensing. Orang sensing ini berorientasi pada detail, menginginkan fakta, dan mempercayainya. Orang-orang yang intuitif mencari pola dan hubungan di antara fakta-fakta yang diperoleh. Yang ketiga, thinking. Individu yang thinking menghargai kebebasan. Mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan kriteria objektif dan logika dari situasi. Yang keempat, judging. Orang yang judging cenderung tegas, penuh rencana, mengatur diri mereka, serta fokus untuk menyelesaikan tugas, hanya ingin mengetahui esensi dan bertindak cepat. Orang-orang perseptif orang yang perseptif selalu ingin tahu dan menyesuaikan diri dan spontan. Oke, segitu. Selebihnya Nabila lagi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Zaki yang telah menjelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Itu yang ketiga, sosioekonomi dan budaya. Budaya merupakan pikiran akal budi hasil karya manusia atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik dan atau penting dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut terjabarkan dalam suatu norma-norma. Norma masing-masing masyarakat berbeda, maka perilaku yang muncul dari anggota masing-masing masyarakat berbeda satu dengan yang lainnya. Individu-individu yang status sosial ekonominya rendah seringkali mempunyai tingkat pendidikan dan kekuatan yang rendah untuk mempengaruhi institusi masyarakat dan sumber ekonomi yang lebih sedikit. Dampak budaya terhadap pembelajaran. Setiap desa berasal dari ruang lingkup budaya yang berbeda. Hal ini jelas berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Banyak aspek budaya mempunyai andil bagi identitas dan konsep diri pelajaran dan mempengaruhi nilai. Sikap dan harapan, hubungan sosial, penggunaan bahasa, dan perilaku lain para pelajar. Hal ini mewajibkan lingkungan pendidikan agar mampu merangkum semua siswa dari berbagai budaya dan kebiasaan agar dididik secara efektif dan efisien. Yang B, pengaruh status sosial ekonomi terhadap pencapaian siswa. Status sosioekonomi yang didasarkan pada penghasilan pekerjaan, pendidikan, dan gengsi sosial sangat mempengaruhi sikap pelajar terhadap sekolah, pengetahuan, kesiapan belajar, dan pencapaian akademis. Siswa yang berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah mengalami tekanan yang mempunyai andil bagi praktik pengasuhan anak, pola komunikasi dan harapan yang rendah yang mungkin akan kurang menguntungkan anak-anak ketika mereka memasuki sekolah. 4. Pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Pendidikan individual adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan penerapan pendekatan individual memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Dasar pemikiran dari pendekatan individual ini adanya perlakuan terhadap perbedaan individual masing-masing siswa. Sebagai individu, anak mempunyai kebutuhan dasar baik fisik maupun kebutuhan anak untuk diakui sebagai pribadi, kebutuhan untuk dihargai dan menghargai orang lain, kebutuhan rasa aman, dan juga sebagai makhluk sosial, anak mempunyai kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan, baik dengan temannya ataupun dengan guru dan orang tuanya. Pembelajaran individual merupakan salah satu cara guru untuk membantu siswa belajar. Pendekatan individual akan melibatkan hubungan yang terbuka antar guru dan siswa, yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan bebas dalam belajar sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dalam belajar. Untuk mencapai hal ini, Jamarah 2005-165 menjelaskan guru harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama yaitu mendengarkan secara empati dan menanggapi secara positif pikiran anak didik dan membuat hubungan saling percaya. Membantu anak didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal. Membantu anak didik tanpa harus mendominasi atau mengambil alih tugas. Menerima perasaan anak didik sebagaimana adanya atau menerima perbedaannya dengan penuh perhatian.
Yang terakhir, menangani anak didik dengan member rasa aman, penuh pengertian, bantuan, dan mungkin member beberapa alternatif pemecahan. Kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, manusia telah menjadi objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya dengan berbagai kondisinya. Perbedaan individu diantaranya perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan bahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar. Maka kesimpulannya yang itu perbedaan-perbedaan yang terjadi di setiap manusia, dan perbedaan itu dapat berwujud perbedaan fisik, sifat, perilaku, dan kebiasaan yang tujuannya agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien bagi semua siswa. Karena siswa merupakan fokus dari tujuan pendidikan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Dia ikut ya.